Ada isu nih Pak Mahmudi. Saya pindah dulu Pak ya. Ya. Wah ini katanya Pak Mahmudi nih kelolosan SLT. Bener nggak itu? Gimana Pak Mahmudi? Isunya seperti itu yang rame ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita masuk setelah libur beberapa bulan podcast Faratso. Kali ini kita dalam Faratso dalam suasana baru. Ini di ruang terbuka untuk mengurangi penyebaran COVID. Semuanya memakai masker kecuali saya, karena saya hostnya. Kalau pakai masker nanti nggak bisa konsentrasi. Selamat sore Pak Bagio. Selamat sore. Selamat sore Pak Mahmudi. Sore. Selamat sore rekan-rekan dari tim KOR SLRT ya. Jadi ini bagian dari edukasi publik Pak. Jadi banyak sekali pertanyaan sekarang. Ini saya sebagai wartawan ya Pak ya, bukan sebagai wadir rumah sakit. Jadi ini sebagai wartawan. Pak Bagio, apa sih alasan Dinsos ini membuat SLRT itu apa sih Pak? Kok ribet banget jadi kayaknya? Dulu-dulu nggak ada kok ini sekarang jadi ribet. Alasannya apa Pak Bagio? Monggo. Ya. Terima kasih. Sebenarnya SLRT ini kan sudah ada sejak 2018. Oh sudah lama ya? Iya, sudah lama. Bukan artinya baru kita bentuk 2021, tapi sudah lama 2018. Itu memang semua pembentukan dari Kementerian Sosial. Kebetulan Bangkalan ditunjuk untuk membentuk SLRT dengan 2 puskesos di Latung dan di Soca. Nah, setelah itu berjalan, kita dibimbing selama kurang lebih 3 tahun, 2018, 19, 20. 2021 kita diminta untuk mandiri. Nah, sehingga kita 2020 kemarin pada saat penyusunan APBD kita menyampaikan ke Pak Bupati bahwa SLRT yang ada sekarang ini sudah tidak ditangani oleh Kemensos lagi, dilimpahkan ke daerah. Oke. Nah, sehingga beliaunya tetap berkeinginan untuk SLRT ini tetap jalan. Oke. Nah, sehingga beliaunya di 2021 dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas karena tidak sesuai dengan yang kita ingin bentuk, karena memang harapan kita di masing-masing kecamatan atau di masing-masing desa ini sudah ada puskesos. Nah, puskesos ini tujuannya juga untuk mempermudah segala pengaduan yang ada di masyarakat. Terkait data kemiskinan. Ya, terkait data kemiskinan, terkait bansos, terkait apapun. Jadi SLRT ini bukan hanya mendata terkait pengaduan bansos, tapi semuanya. Ini diharapkan SLRT ini sebagai jembatan yang menghubungkan permasalahan-permasalahan di bawah ke kabupaten dan bahkan ke pusat. Oke, jadi SLRT ini yang 2021 ini dari Pemda ya Pak ya, dari Pemda melanjutkan yang dari nasional ya. Ya. Oke, sekarang Pak, tugas SLRT ini apa Pak? Tugas utamanya SLRT ini apa? Jadi tugas utamanya SLRT ini kita menampung semua pengaduan dari masyarakat. Menampung ya, tadi ya jadi menampung. semua pengaduan yang dari masyarakat kita tampung, lalu kita tindak lanjuti sesuai bidang aduannya. Pengaduan masyarakat ini apa aja Pak contohnya? Konkretnya? Bantuan ya? Ya, bisa bantuan. Berarti kalau orang nggak miskin tapi nggak menerima bantuan, bisa mengadukan ke sini? Bisa ya? Iya. Oke, aduan bantuan ya. Ya. Aduan data penerima PK, apa itu? Manfaat ya? Pak? Ya, penerima manfaat baik BPNT, PKH, ST sekarang Oke. ini. Penerima manfaatnya apa aja Pak? Macamnya manfaat itu? PKH? Ya, jadi PKH. ada BPNT, ada PKH. BPNT itu apa Pak? BPNT itu bantuan pangan non tunai. Oke. Pangan ya? Ya. Berarti yang di counter-counter itu ya yang Ya, e-warung. warung ya. Ya. Oke. Yang kedua PKH. PKH ini apa Pak? Ya. PKH. Penerima keluarga harapan itu tujuannya untuk masyarakat yang
kurang mampu, di situ ingin melanjutkan pendidikan, lalu untuk ibu hamil, ibu menyusui, sampai dengan tingkatan SMA. Itu PKH ya? Iya. Jadi ada BPNT, ada PKH, ada lagi Pak mungkin biar masyarakat tahu. BST itu apa Pak? BST itu bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai itu terkait dengan kondisi pandemi sekarang ini. Oh ada ya itu ya? Iya ada. Oke, jadi masyarakat, kamera di situ ya, masyarakat yang miskin merasa tidak mampu, belum menerima bantuan, bisa ya Pak ya? Iya. Ke SLRT ya? Iya. Bisa ya, jadi SLRT tugasnya banyak. Oke, sekarang SLRT tugas begitu. Nah ini Pak, yang sedang marak nih sekarang nih, SLRT yang survei kemana-mana ini, Biakes Maskin. Kok masuk ke situ gimana Pak ceritanya? Iya. Jadi seperti tadi sampaikan, SLRT kan sistem layanan rujukan terpadu. Nah, di sini semua pengaduan yang ada dari masyarakat ini kita tindak lanjuti. Seperti tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bansos. Nah, yang sekarang ini kita mengarah kepada bantuan Biakes Maskin. Oke. Biakes Maskin ini sebenarnya terkait dengan KIS. KIS ya. Ya. Jadi Kabupaten Bangkalan ini sebenarnya tidak seluruhnya masyarakat ini tidak masuk di dalam DTKS. Oke. Sehingga pemerintah Kabupaten Bangkalan ini masih kasihan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat itu tadi. Oke. Sehingga mengeluarkan Biakes Maskin. Sebenarnya itu tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Cuman ini tidak ada ya. Ini hanya karena bantuan dari pemerintah daerah ya. Iya. Untuk mentolerir ya istilahnya, untuk membantu yang tidak masuk di TKS. Iya. Siap. Nah, di sini kita di 2020 sebelumnya itu memang kita belum begitu aktif. Ya, belum begitu aktif sehingga yang penting di situ ada rekom dari kepala desa. ACC Pak? Ya, kita ACC. 2021 karena itu sudah pelimpahan ke pemerintah daerah, tentunya kita harus membentuk tim. Jadi ada dari RSUD, dari Dinkes, dari Dispenduk, lalu dari Dinsos sendiri. Itu untuk mengakomodir masyarakat ini kan tidak mungkin semua masyarakat ini nanti kita tangani semua. Tentunya ada beberapa kriteria, sehingga kita mendasarkan kepada keputusan Mensos nomor 146 2013. Jadi untuk menseleksi ya Pak ya, supaya tepat sasaran itu kuncinya ya Pak ya. Iya. Kuncinya di situ. Sekarang begini Pak, banyak itu masyarakat itu yang memang kaget Pak gitu loh. Dulu nggak seribet ini, ribet nggak sih ngurus ini sebenarnya Pak? Ngurus Biakes Maskin ini ribet nggak Pak sebenarnya? Kalau sebenarnya ya enggak. Justru kalau tahun kemarin itu, tahun kemarin ini kan masyarakat justru setelah dari Dinsos harus kembali lagi ke desa untuk minta tanda tangan dan sebagainya. Setelah itu kembali lagi ke Dinsos. Nah, sekarang ini kan kita sudah mempersingkat prosedur itu. Prosedur itu ya. Ya. Sehingga ada tim yang sudah ada di desa, di kecamatan. Nah, ini kan otomatis juga mempermudah sudah. Oke, jadi masyarakat tidak perlu pokoknya daftar. Saya ulangi ya Pak ya. Misalnya saya ada keluarga nih nggak mampu, sakit di rumah sakit. Bagaimana pertama Pak prosedurnya? Setelah dari rumah sakit kan nanti rumah sakit mengeluarkan surat ini. MRS ya? Ya, ditujukan ke kita di SLRT. Kebetulan SLRT ini juga sudah satu layanan ada di Mall Pelayanan Publik. Ya, di sana juga ada Dispenduk. Kalau memang masyarakat ini belum memiliki dokumen juga sudah langsung di situ ya. KTP. Ya. Nah, setelah dokumen dari rumah sakit tadi masuk ke kita, ya, nah, kakaknya sudah ada di situ, kita lalu menyampaikan kepada supervisor. Supervisor ini ada 3, yang mana 1 orang ini sudah menangani 6 kecamatan. Tapi kalau sudah masuk di TKS kan tidak perlu survei lagi Pak? Jadi kalau sudah masuk di TKS langsung keluar ya rekomnya. Kalau yang tidak masuk di TKS ini yang survei ya? Iya. Surveinya lama nggak Pak itu? Kita sesuai dengan SOP kan 3 kali 24 jam. Jam kerja ya? Iya, jam kerja. Jadi kalau Jumat ya bisa Senin sampai Selasa.
karena Sabtu Minggu libur. Oke, oke. Saya kira selama ini tidak ada permasalahan teman-teman yang di lapangan ini cepat kok. Cepat ya? Iya. Sehari selesai ya survei itu. Selesai. Jadi untuk para teman-teman yang ingin membantu masyarakat miskin, sehari selesai kata Pak Kadinsos surveinya. Ya, tapi memenuhi syarat ya Pak ya? Ya, yang memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Jadi kalau benar-benar miskin, Pemda Bangkalan siap untuk terjun langsung. Begitu ya? Pak Mahmudi ini sebagai tim kor ya Pak Mahmudi? Sebagai tim kornya SLRT. Ada isu nih Pak Mahmudi, saya pindah dulu Pak ya. Wah ini katanya Pak Mahmudi nih kelolosan SLRT, bener nggak itu? Gimana Pak Mahmudi? Isunya seperti itu yang rame ini. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. seru ini. Jadi menarik perbincangan kita sore ini, menarik. Seharusnya dari Wadir rumah sakit juga ada, sekarang berpihak jadi wartawan. Sebetulnya juga menjawab seperti itu. Artinya apa yang terjadi hari ini, hiruk pikuk yang terjadi saat ini itu biasa dan lumrah bagi saya. Karena sesuatu hal yang baru itu kadang kalau kita menikah ya kita mau berhubungan ya kadang kan berdarah-darah kan seperti itu. Ya kan seperti Masih itu. perawan. Masih perawan. Jadi masih perawan, belum lengkap sudah ada 1 bulan ini sesuatu hal ini bermunculan. Itu bagi saya itu sesuatu hal yang tidak perlu dibahas betulnya. Karena SOP yang dilakukan oleh Pak Sekda kepada kami dan kami menerima tanggung jawab sebagai tim SLRT itu adalah bertujuan karena ini per 2021 SLRT ini dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi pantas dong kalau Biakes itu kemudian di SLRT kan, karena agar tepat sasaran kan seperti itu. Jangan sampai di daerah-daerah itu tidak tepat sasaran, di desa atau di kecamatan itu ketika admin tak rekom Biakes itu tidak tepat sasaran, sehingga ada SOP yang ditandatangani oleh Pak Sekda bagi masyarakat yang masih belum di TKS, maka dia harus disurvei. Dan ada surat pernyataan, Pak Dokter, ada surat pernyataan di sana operator SIG-NG siap memasukkan data ke DTKS seperti itu. Artinya di situ konik semua. Karena apa? Karena jelas. Berarti setelah disurvei, oh miskin nih, nanti otomatis bantuan-bantuan lain bisa masuk ke otomatis seperti itu. Otomatis Tugas seperti dinas sosial kita sebagai tim SLRT, sistem layanan rujukan terpadu loh dok, Pak Wadin. Jadi semuanya ada di situ, ada di kami. Dengan kita berjuang seperti ini ya biasa. Teman-teman yang direkrut jadi dari nggak mulai desa. bukan wah ini acaranya Pak Mahmudi nih SLT, enggak ya? Yuh, gimana? Itu buktinya. 2018. Oh iya iya. Ini ada Soca. Soca itu Tasir. Terus Anang dari Sanggra Agung. Terus itu Saudara Makmun. Itu di situ semuanya berkolaborasi dari masyarakat. ACC itu ada laporannya ya Pak ya? Iya. Ada foto-fotonya. Jadi bukan keputusan Pak Mahmudi sendiri ya? Bukan. Nah, jadi gimana Pak? Untuk meng-ACC itu pertimbangannya apa nih? Karena ada yang, sana ACC aku enggak, sana ACC aku enggak. Itu apa Pak pertimbangannya itu? Jadi gini, setelah kita menyusun SOP sesuai dengan rapat bersama Dinkes, RSUD, Dispenduk, lalu Dinsos, di situ terbentuklah alur standar operasional prosedur. Setelah berkembang di situ ternyata ada perlu penyempurnaan yang mana apa harus ada standar dasar yang menjadi acuan kita. Nah, sehingga dari hasil evaluasi di situ muncul dasar untuk menentukan kriteria itu adalah
keputusan Mensos 146 2013. Nah, setelah itu berkembang lagi, ada audiensi di Komisi D. Oke. Ya, ini harus katakanlah mengetahui perangkat desa dan sebagainya. Oke, artinya selama memang penyempurnaan itu sifatnya positif dan untuk Bangkalan, kita mengapresiasi masukan itu. Nah, sehingga berkembang. Nah, dari situlah ketemu petugas verifikator itu nanti di lapangan mendata sesuai 14 kriteria itu. Jadi petugas ini hanya sebatas mendata aja. Keputusan di rapat di Dinsos ya? Iya, keputusan ini ada penanggung jawab, ada ketua, Wakil ada kami, ketua. wakil ketua. Nah, kalau sudah 3 ini memutuskan, ya sudah, berarti ACC. Oh, jadi bukan Pak Mahmudi aja yang mutusin. Bukan, kan ada Jadi ketuanya. untuk Pastikan. para pemirsa, jadi Pak Mahmudi ini ya nggak jago-jago banget lah. Jadi nggak usah terlalu emosi gitu. Jadi bukan dia, bukan Pak Mahmudi ya. Saya tekankan sekali ini ada. Tetapi Pak gini, masukan dari masyarakat, oh ini bisa didiskusikan toh Pak ya. Jadi gini, maksudnya gini, oh ini rumahnya masih kontra, bisa lapor langsung nggak? Ternyata dia benar-benar miskin atau bagaimana itu bisa ya? Bisa. Jadi kemarin itu kita sedang acara ke-10. Kebetulan mengikuti kegiatan beliaunya Pak Bupati melayat yang orang meninggal. Nah, karena pada saat itu kita ada laporan minta untuk disurvei ulang, kita langsung itu. Oh, survei dari ulang. 10 langsung ke kamar kita. Oh. Jadi malam-malam, Dok. Artinya kita kenapa? Karena kita menjaga yang 3 kali 24 jam itu. Oke. Jadi dan juga kita memang komitmen selama katakanlah kita memang dikasih kesehatan, semangat dan sebagainya, kapanpun kita akan turun. Oh, jadi tidak selama ada permintaan ulang, Pak ini gini loh Pak kondisinya. Iya, Tetap terbuka ya Pak ya? Ya, jadi kita sudah di PDF kan laporan itu, dari situ sudah ketemu. Artinya foto depan, foto dalam, keramik, itu sudah ketemu semua kamar mandinya, sesuai dengan 14 kriteria sudah ketemu. Di situ sebenarnya sudah bisa dilihat, tapi pada saat ada yang perlu mendapatkan ulang, survei ulangnya kita mengikuti. Oke, jadi teman-teman para pemirsa, jadi sebetulnya pintu komunikasi untuk itu selalu terbuka ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau ada yang nggak pas misalnya, ada pertanyaan, samalah seperti kita misalnya di rumah sakit itu Facebook kita tuh terbuka, WA saya, WA Bu Direktur, WA teman-teman. Ya, jadi kemarin. Jadi untuk salah paham ini gimana ya, Pak? Kadang-kadang kan sering gini, gini. Seakan-akan masyarakat ini karena yang laporan si A, orang yang berpengaruh lalu kita ladeni. Sebenarnya bukan ke situ. Oke. Harusnya pemohon Biakes ini menyampaikan apa adanya kondisinya. Nah, terkait dengan kasus yang ada di Kamal, itu memang yang menerangkan itu bukan pemohonnya. Itu kesalahpahamannya di situ. Oke. Nah, dan juga ternyata di sana adalah ada perjanjian kontrak dengan PJK. Itu nggak ditunjukkan juga pada saat survei. Ya, jadi pemohon apa adanya aja ya Pak, nggak usah pakai perantara itu ya. Kalau memang nggak punya nangis ke Pak Kadinsos, Pak saya nggak punya uang, nangis, mungkin itu malah lebih diterima ya Pak ya, daripada kita evaluasi ya. Oke. Nggak perlu perantara, kan seakan-akan karena orang ini yang laporan lalu ditindaklanjuti. Enggak ya. Enggak. Ini sudah komitmen memang dari. Jadi laporan ini saya terus terang di Dinsos ini seringkali dikatakan pencitraan dan sebagainya. Kalau dikatakan pencitraan, apa manfaatnya ke saya? Nggak mungkin gaji saya terus dinaikkan, nggak mungkin pangkat saya dinaikkan, nggak ada kalau di PNS. Saya hanya menjalankan sesuai dengan yang diamanahkan Pak Bupati kepada saya, menjalankan sebaik-baiknya. Iya, betul. Hanya itu aja prinsip saya. Jadi begini Dok, Rawadir, dengan kondisi yang terjadi saat ini, tim SLRT itu betul-betul terpadu. Hari ini dengan laporan di Desa Telokoh, Kecamatan Kokoh,
teman-teman SLRT turun, Pak. Oh, itu Turun. orang Untuk miskin. perekaman KTP, Oh, oke. ngajak di Spenduk Capil, Oke. agar mereka bisa secepatnya punya dokumen kependudukan. Setelah itu kita merekrut atau menyuruh ke operator SIG NG itu untuk memasukkan 11 orang yang kita temukan ini, laporan ini, sehingga masuk DTKS. Seperti itu. Jadi ada respon positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenapa kok Biakes harus disurvei? Karena persoalan begini. Ini loh, uangnya daerah. Ya kan? Uang daerah seharusnya Pak Bupati sudah tidak memberikan Biakes. Ya. Harus semuanya BPJS. Semuanya BPJS. Betul. Apakah dia mampu atau tidak? Tapi karena respon Bupati Bangkalan Raden Abdul Latif Amin Imron ingin memberikan sesuatu hal yang berbeda, maka beliau menganggarkan yang namanya Biakes walaupun minim. Kan seperti itu. Di 14 indikator itu sudah jelas. Di kabupaten lain ada nggak Pak Biakes? Nggak ada, Pak. Sudah nggak ada ya? Nggak ada. Cuman di kita ini Dok ya? Kita memang tadi itu karena masih ada yang belum DTKS. Oke, jadi sampai penyempurnaan ya? Jadi artinya begini. Artinya ketika kita berbicara Biakes, maka kita harus legowo. Karena fakir miskin, 14 indikator itu adalah fakir miskin, Pak Dokter. Iya. Fakir miskin. Dan kita mempunyai kebijakan di situ. 50% plus 1. Artinya 8, kalau sudah masuk poin 8, otomatis kita itu akan memberikan, kita diskusi dengan Contohnya apa aja Pak yang 14 ini Pak? Yang 14 indikator itu biar teman-teman tahu nih. Contohnya. termasuk Simpelnya aja. ya, Pak Kadis. Ini hafal ini Pak Kadis. Ya. Di Permensos 146 itu satu kan luas lantai bangunan. Luas lantai bangunan. Ya, luas lantai bangunan ini tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Oke. Ya, jadi kalau keluarganya kemarin pengalaman yang di mana itu di mana itu hanya ternyata cuma satu kamar itu ditempati beberapa orang. Harus bayar. Nah, harus bayar. Itu sudah kelihatan ya Pak, memang Iya, nggak mampu itu ya. Itu sudah kelihatan kayak gitu, makanya di situ. Oh. Yang kedua jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan. Nah ini ternyata di Kabupaten Bangkalan ini hasil dari teman-teman yang lakukan survei ke bawah ternyata masih ada. Yang lantai tanah ya. Dan masih banyak. Itu wajar menerima. Iya, makanya di sini tugas kita ini bukan katakanlah kita wisata jalan-jalan, tapi kita itu membantu orang-orang yang memang ternyata yang tidak mendapatkan bantuan tadi itu karena tidak memiliki dokumen, dokumen kependudukan KTP atau KK. Ya secara otomatis tidak kira bisa dapat masuk di bantuan. TKS. Sampai kapanpun ya nggak bisa. Kapanpun Kalau nggak bisa dibantu masuk, begitu iya. ya. Oke. Makanya kita sambil lalu juga memasukkan itu, membantu untuk membuatkan data. Kalau jenis dinding tempat tinggal dari bambu, Oke. rumbai dan sebagainya. Kira-kira itulah Pak ya. Jadi kira-kira dari kondisi rumah, genteng, atap, Ya, punya kalau tabungan luas, apa enggak? punya tabungan, Ya. sapi kan tabungan ya Pak ya? Iya. Tabungan secara Itu dijual. 500 ke atas. Ada nggak sih Pak pengalaman tim-tim ini pas survei gitu ternyata rumahnya lebih bagus daripada rumahnya yang sampean? Gitu? Banyak, Pak. Banyak. Banyak ya? Banyak yang terjadi. Tapi kita di tim itu kita punya grup sendiri dan di sana kita nggak usah membuli itu. Karena tujuannya bukan di Bukan situ. itu ya. Tujuannya adalah membantu fakir miskin yang ada di Fokus Kabupaten adalah yang miskin Bangkalan. ya Pak ya. Iya. Jadi Fakir miskin. Kalau berbicara miskin, 60% ekonomi masyarakat indikatornya sudah berbeda. Ya, ya, 48 karena dia sudah DTKS seperti itu. Siap. Jadi apa yang dilakukan Pak Bupati turun ke bawah itu, ya kan? Turun ke bawah kemana-mana. Hasil temuan data yang ditemukan oleh SLRT ya. yang kemudian kita olah, kita berikan, kita ajak di Spenduk untuk turun ke bawah dan segala macam sebagai bentuk komitmen bahwa Pak Bupati ingin menyisir orang-orang yang miskin yang terbengkalai. Dan itu dilakukan.
Itu Kalau kan Pak Bupati nggak, pekerjaan nih Pak ya. Pekerjaan itu survei kan dilakukan ya Pak ya. ya dilakukan dong. Wow. Oke. Dilakukan. Iya, iya, Artinya bagi kami itu bukan pekerjaan, Pak. iya. Oke. Karena tidak sesuai dengan apa yang umpama berbicara apa yang kita dapatkan. Tapi di sini loh, nurani kita itu Ya, berbicara betul. nurani. Betul. Kalau kita berbicara kita mau mendapatkan apa-apa, jangan di SLRT. Karena SLRT ini adalah tempat bagaimana kita membantu nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita nanti ngamuk-ngamuk, terus ngamuk-ngamuk gara-gara tidak diloloskan, itu nggak fair namanya. Oke, Seperti itu. Makanya ayo kita bersama-sama, kita legowo, kita bersama-sama agar program pemerintah yang dicanangkan ayo didukung. Agar masyarakat kita ini betul-betul kan, daripada dibuat seperti itu, lebih baik buat rumah sakit yang notabene tipe D kek atau apa kek, sehingga lebih bermanfaat. Di daerah utara ada nggak rumah sakit di daerah Ya, ya. utara? Kan Anggarannya nggak ada. maksudnya ya. Anggarannya, Oke. sisanya ayo kita buat dengan pelayanan yang yang maksimal. Oke. Seperti itu. Artinya tidak ada lagi suster atau bidan atau perawat atau dokter secong-pecocongan dok. Ya, Kan ya. seperti Wah, itu. ini Iya. bahasan rumah sakit. Nanti Iya. kita sambung lagi. Iya. Ini saya nanti yang jadi wawancara. Jadi gini Pak, apa sih Pak harapan dari Dinsos ini supaya kita itu nggak perlu survei, nggak perlu, enaknya gimana sih Pak? Orang miskin itu tertangani tapi nggak perlu macam-macam, gimana? Ya. Jadi kita ingin ada Harapannya, harapan. perbaikan dan kevalitan data DTKS. Artinya orang-orang yang memang tidak mampu di situ bisa dimasukkan ke DTKS. Oh, gitu ya. Ya. Jadi sebelum sakit nih misalnya tetangga saya ada 10 nih nggak mampu, boleh ngusulkan ke CRT Pak? Boleh? Boleh diajukan aja. Artinya Mumpung kan belum sakit atau belum punya kartu KIS atau boleh diajukan itu? diajukan ke DTKS. DTKS, boleh? Bisa. Oh. Kan nanti kan dilihat rekomendasi dari kepala desa. Oke. Apakah sekarang kalau kondisinya mampu ya nggak mungkin. Oh, lah ya, ke desa, ya. kan gitu. Tapi kalau itu tidak mampu pasti saya kira desa sekarang ini sudah buka semua. Artinya sudah legowo untuk membantu masyarakat semua. Oke, jadi itu ya harapannya semua masukkan ke DTKS. Jadi untuk teman-teman yang punya tetangga, kerabat yang memang benar-benar nggak mampu, mari kita pekerjakan SLRT ini untuk mendata, membantu masukkan DTKS. Sekarang ini Pak Mahmudi ini closing statementnya sebagai tim core SLRT, apa closing statement sebelum kita tutup acara Farhad Show kali ini? Monggo Pak Mahmudi. Terima kasih. Kameranya itu. Jadi ketika kita berbicara SLRT, sistem layanan rujukan terpadu, maka kita tidak ingin masyarakat Bangkalan itu tidak mendapatkan bantuan ketika dia adalah orang yang betul-betul fakir miskin. Yang kita inginkan adalah masyarakat Bangkalan semua yang mendapatkan bantuan. Kemarin di Kecamatan Tanjung Bumi saya masih menemukan di Banyusangka ada orang miskin yang masih belum dapat bantuan apapun, dan itu jelas-jelas itu masih belum DTKS dan tidak punya dokumen kependudukan. Akhirnya kami hanya berpesan kepada semua masyarakat Kabupaten Bangkalan, mari kita bersama-sama berbondong-bondong yang miskin dan fakir miskin masuk DTKS, datang ke operator SIG NG, karena itu akan dimusdeskan. Ketika masuk DTKS, maka insya Allah semua bantuan dari KIS, BPNT, PKH, Pertamina, listrik, dan semuanya akan masuk menjadi pusat bantuan di data terpadu kesejahteraan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini Pak Kadinsos, apa sih program Pak Bupati untuk dalam bidang sosial ini Pak, yang disampaikan ke Panjenengan? Program Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Bangkalan ini apa sih yang diharapkan Pak Bupati? Monggo Ya. Pak. Jadi dari awal saya dilantik oleh beliau 2020 kemarin itu memang kami dipesan untuk memperbaharui atau memverbal data DTKS. Karena nanti di 2030
Desember Desember 2021 itu sudah ada SKP 3 Menteri. Yang mana kalau ada masyarakat atau di desa ini tidak melakukan update DTKS, ini semua bansos apapun ini akan dihapus. Makanya Pak Bupati kalau nggak update bisa hilang semua ya Pak? Hilang semua. Oke. Ya itu. Yang kedua, kita selama ini sebenarnya bukan hanya menangani terkait dengan bansos, tapi juga ada Taruna Siaga Bencana. Taruna Siaga Bencana ini sesuai dengan programnya beliaunya juga menangani berbagai bencana kalau ada musibah apapun di Kabupaten Bangkalan. Kita juga punya dapur umum untuk melakukan masak untuk korban bencana. Seperti kemarin yang terjadi di mana? Di Blega dan Asbaya. Itu sampai malam kita turun menyampaikan makanan itu. Lalu kegiatan yang lain lagi memang kita yang baru-baru ini kita melakukan rahasia anak jalanan. Ya, rahasia anak jalanan ini memang tim ada dari Polres, dari Pol PP, dari Dinsos. Kemarin kita melakukan penjaringan karena ada laporan masyarakat yang meresahkan terhadap anjal-anjal itu. Dan realitanya memang ternyata ya anak-anak dari Surabaya juga ternyata di dalamnya. Nah, tugas kita memang yang pertama kita ngasih pembinaan. Kita minta orang tuanya untuk datang menjemput dan kita buat pernyataan. Kalau mengulangi lagi kita masukkan di Ponsos di Surabaya. Ya, untuk dilakukan pembinaan dan sekaligus memberikan keterampilan. Nah, yang kedua, kita juga bukan hanya sebatas itu menangkap. Kayak tadi ada program dari pusat terkait dengan keterampilan las. Saya tadi juga datang ke anjal yang ketangkap kemarin. Saya sampaikan ke orang tuanya kalau mau ini ayo biar putranya kita masukkan, kita daftarkan karena nanti punya keterampilan, dikasih alatnya, di situ kan bisa mandiri. Jadi sebenarnya Dinsos ini sangat kompleks sekali kegiatan kita. Hanya ya sekarang ini memang jadi pihak kesini yang lagi booming ya, ya. Tadi pesan Pak Mahmudi tadi masih perawan Pak. Ya. Masih perawan itu kan biasa, masih agak kaku. Ya. Tapi nanti kalau sudah 4-5 bulan insya Allah sudah paham masyarakat. Ya gitu ya Pak Mahmudi. Ya. Jadi intinya Pak Bupati harapannya adalah update DTKS ya Pak ya. Ya. Itu karena untuk menjaga bantuan itu tetap berjalan ya. Berjalan. Oke. Jadi terima kasih atas kehadiran dari Pak Kadinsos, Bapak Tim Koordinasi Pak Mahmudi, teman-teman SLRT, teman-teman Dinsos, Pak Kardi. Terima kasih sudah menyimak lagi, semoga bisa memberikan informasi, memberikan manfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.